Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mereview materi mata kuliah kewirausahaan kelas 5 Perbankan Syariah A dengan dosen Bapak Fatul Aminuddin Aziz. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dina Fitriana dengan NIM 1917202035, Adinda Amelia 1917202017, dan yang ketiga ada Dini Fitriani dengan NIM 1917202031. Baik teman-teman, kita memasuki materi yang pertama. Materi review yang pertama dengan judul Harta dalam Islam. Harta dikatakan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan, didapatkan, dan disimpan. Dalam Islam kita diperbolehkan untuk memiliki harta. Dalam bahasa Arab dikenal dengan kata al-mal yang artinya condong atau cenderung. Artinya, setiap manusia memiliki rasa kecenderungan untuk memiliki harta. Harta dalam Islam digunakan sebagai alat tukar-menukar, bukan digunakan sebagai komoditas jual beli. Dan dalam Islam pun melarang adanya spekulasi harta dan penimbunan harta. Banyak cara untuk mendapatkan harta teman-teman, salah satunya yaitu bekerja. Allah SWT berpesan bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki harta. Allah berpesan juga bahwa Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi dan seisinya, dan Allah Maha Kuasa. Kita sebagai manusia harus memiliki keyakinan bahwa segala sesuatunya akan kembali kepada Allah, dan di dalam harta kita ada hak milik orang lain. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa berbagi kepada sesama menggunakan harta yang telah dititipkan oleh Allah SWT, bisa dengan bersedekah dan berzakat. Baik teman-teman, kita memasuki materi review yang kedua, yaitu mengenai ciri-ciri entrepreneurship muslim. Jadi ada beberapa ciri-ciri entrepreneurship muslim. Yang pertama yaitu seorang entrepreneurship muslim selalu mencari solusi, mencari kebaikan, dan mengejar ciptaannya. Seorang entrepreneurship muslim selalu mencari solusi-solusi yang terbaik yang tidak merugikan orang lain. Yang kedua, seorang entrepreneurship muslim selalu beribadah kepada Allah. Seorang entrepreneurship muslim memiliki keyakinan bahwa apapun yang kita niatkan dengan ibadah, maka akan diberikan kebaikan dari Allah SWT. Yang ketiga, seorang entrepreneurship muslim memiliki keyakinan bahwa harta adalah milik Allah SWT. Mereka tidak pernah memperkaya hanya untuk diri sendiri, tapi juga mereka saling berbagi menggunakan harta yang telah dititipkan Allah SWT. Yang keempat, seorang entrepreneurship muslim selalu berikhtiar dan berusaha, selalu melakukan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Allah SWT. Yang kelima, seorang entrepreneurship muslim itu selalu mengembangkan ide-ide yang ada dalam pikirannya, bersikap kreatif, inovatif, yang ingin berbeda dengan orang lain. Yang keenam, seorang entrepreneurship muslim tidak pernah ragu untuk mengambil resiko. Mereka selalu siap untuk mengambil resiko yang akan dihadapi ke depannya. Seorang entrepreneurship memiliki sikap kepemimpinan, mudah bergaul, dan menerima kritikan dari orang lain. Dan yang terakhir, seorang entrepreneurship selalu berorientasi kepada masa depan. Segala sesuatu yang mereka lakukan pasti mereka pikirkan untuk masa depan, apakah akan menjadi lebih baik atau tidak, dan mereka selalu berorientasi bahwa ada kehidupan setelah mati. Baik teman-teman, memasuki materi yang ketiga, yaitu mengenai tahapan wirausaha. Jadi ada 3 tahap nih teman-teman, 3 tahapan wirausaha. Yang pertama meniru, yang kedua developing atau pengembangan, yang ketiga membuat sesuatu yang hal yang baru. Yang pertama meniru. Pertama kita bisa meniru hal-hal yang ada di sekitar kita, mencoba. Setelah meniru kita mencoba dan mencoba. Apabila kita belum mencoba, kita bisa nih teman-teman bekerja dengan orang-orang yang sukses. Kita bisa mempelajari caranya, strateginya, bagaimana sih cara orang tersebut sukses. Yang kedua yaitu developing atau pengembangan. Setelah kita meniru, kita dapat mengembangkan produk tersebut, yaitu ada pengembangan bentuk, pengembangan isi, pengembangan rasa, maupun pengembangan komponen-komponen yang ada di produk tersebut. Yang terakhir, membuat sesuatu hal yang baru. Setelah kita meniru, melakukan pengembangan, kita bisa membuat sesuatu hal yang baru nih teman-teman. Kita bisa membuat hal-hal yang kreatif, hal-hal yang lebih berbeda dari orang lain dengan memperhitungkan resiko yang dapat diminimalisir.
Semakin besar kesuksesan, maka akan semakin besar juga kegagalan. Kegagalan adalah tumpukan-tumpukan dari kesuksesan. Untuk revisi selanjutnya mengenai proses pemasaran meningkatkan penjualan. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, proses pemasaran merupakan suatu kegiatan mengkomunikasikan, menyampaikan, serta menawarkan produk atau barang kepada konsumen, klien, ataupun masyarakat umum. Proses pemasaran mampu meningkatkan suatu volume penjualan ketika sumber daya manusia mampu meningkatkan kualitas berpikirnya atau konstruk berpikirnya. Nah, jadi harapannya dengan proses pemasaran ini, penjualan akan mendapatkan profit yang setara, keuntungan yang setara untuk menjaga kelangsungan perusahaan agar tidak terjadi PHK karyawan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manajer pemasaran dalam hal pemasaran. Yang pertama itu, kegiatan pemasaran harus mampu memuaskan konsumen. Jadi harapannya dari pemasaran ini konsumen akan mendapatkan kesan yang baik dengan produk yang berkualitas. Yang kedua yaitu volume penjualan harus mampu menjaga kelangsungan perusahaan dalam waktu yang lama. Tujuannya agar mendapatkan profit yang berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga yaitu efektif dan efisien. Selain untuk meningkatkan laba perusahaan, proses pemasaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya ada strategi perusahaan agar dapat meningkatkan volume penjualan melalui proses pemasaran. Yang pertama itu strategi produk. Strategi ini terdiri dari merek dan kualitas produk. Tentunya dengan produk yang bisa menarik perhatian konsumen beserta garansi yang ditawarkan. Selanjutnya strategi kedua itu strategi promosi. Nah, strategi ini bisa dilakukan dengan cara advertising atau periklanan, sales promotion, dengan cara menawarkan produk dari waktu ke waktu tertentu, bisa dengan cara menawarkan produk langsung kepada konsumen ataupun dengan menawarkan produk door to door. Selanjutnya ada strategi yang ketiga yaitu strategi harga. Mengapa perlu strategi harga? Nah, karena harga dapat meningkatkan penjualan. Konsumen akan melihat persaingan harga dari harga yang paling murah atau paling terjangkau. Jadi pastinya konsumen akan memilih harga dengan harga yang paling rendah. Kemudian yang keempat itu strategi lokasi. Ketika kita melakukan proses pemasaran atau menawarkan suatu barang, pastinya kita akan memberitahu kepada konsumen di mana letak perusahaan kita. Nah, konsumen pasti akan memilih letak perusahaan yang mudah dilalui atau mudah dijangkau. Nah, jadi pada intinya kunci dari proses pemasaran dapat meningkatkan volume penjualan itu terletak dari kualitas sumber daya manusianya sendiri. Bagaimana SDM-nya bisa meningkatkan kualitas berpikirnya, konstruk berpikirnya, serta logikanya untuk berpikir agar dapat menghasilkan laba yang maksimal serta perusahaan dapat tetap melangsungkan kegiatan usahanya. Untuk review selanjutnya itu mengenai strategi menjadi wirausahawan yang handal. Kita mengetahui bahwa peluang usaha itu sumbernya berasal dari kebutuhan individu itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk membaca suatu peluang, maka kita harus membaca apakah yang menjadi kebutuhan individu, kelompok, ataupun masyarakat. Nah, biasanya kebutuhan manusia itu terdiri dari 3, kebutuhan fisik atau material, kebutuhan psikososial, serta kebutuhan spiritual. Kebutuhan yang pertama itu kebutuhan fisik atau material. Kebutuhan ini dapat berupa makanan, minuman, tidur, olahraga, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan yang kedua itu kebutuhan psikososial. Kebutuhan ini biasanya dibutuhkan ketika manusia bergaul, berkelompok, ataupun berorganisasi dengan manusia lain. Nah, kebutuhan yang ketiga atau yang terakhir itu kebutuhan spiritual. Biasanya kebutuhan ini berhubungan dengan
manusia atau hamba dengan Tuhannya. Kebutuhan ini ketika kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, membaca kitab suci, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya ketika kita memulai untuk terjun ke dunia wirausaha, kita harus melakukan beberapa tahapan. Tahap pertama itu tahap perencanaan, di mana di dalam tahap perencanaan ini kita harus menentukan program untuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Selanjutnya, setelah kita menentukan program, kita juga harus menentukan target dalam setiap periode tertentu. Nah, setelah menentukan target jangka pendek maupun jangka panjang, selanjutnya kita harus melakukan tahap implementasi atau tahap pelaksanaan. Setelah tahap pelaksanaan tersebut, kita akan menemui suatu tahap yang disebut dengan tahapan evaluasi. Nah, di evaluasi ini kita harus membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi. Jadi, bagaimana strateginya agar hasil evaluasi tersebut itu mendekati keinginan kita. Untuk review selanjutnya yaitu materi yang keenam tentang komunikasi menghipnotis sukses bisnis. Jadi komunikasi adalah modal awal dalam kesuksesan sebuah bisnis. Orang yang sukses itu berawal dari komunikasi yang baik, komunikasinya yang bagus dalam sebuah bisnisnya. Jadi kesuksesan dalam bisnis itu adalah berawal dari bagaimana praktek kita dalam berkomunikasi. Skill atau kemampuan kita dalam berkomunikasi itu bisa kita asah dan bisa kita latih dengan orang lain, yaitu dengan cara memperhatikan narasinya, memperhatikan cara bicaranya, dan memperhatikan kata-katanya. Jadi nanti kita bisa terus mengembangkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Hal yang terpenting dalam kesuksesan dalam bisnis itu adalah bagaimana cara kita atau praktek kita berkomunikasi dengan audiens. Nah, dalam komunikasi, hal yang terpenting yang perlu kita perhatikan adalah gestur dari lawan bicara. Apabila lawan bicara itu sudah terlihat tidak nyaman, maka kita harus segera masuk ke dalam inti dari pembicaraannya. Dan dalam komunikasi itu, kita harus menghindari beberapa hal, yaitu yang pertama, kita tidak boleh meremehkan lawan bicara, kita tidak boleh melebih-lebihkan keadaan, dan kita juga tidak boleh menjelek-jelekan produk lain. Karena hal tersebut tentunya akan merusak kualitas dari komunikasi kita. Islam memandang komunikasi selama komunikasi itu bagus, komunikasi itu baik, komunikasi itu mendatangkan kebahagiaan dan tidak dibarengi dengan unsur kesombongan, maka hal tersebut dianggap ibadah. Komunikasi itu dapat merubah perilaku orang, dapat merubah karakter orang, dan dalam Islam komunikasi itu mengajarkan bagaimana kita bisa merubah komunikasi maksudnya bisa merubah rahmat menjadi berkah. Nah itu ya teman-teman review untuk materi yang keenam mengenai komunikasi menghipnotis sukses bisnis. Untuk review selanjutnya materi yang ketujuh ya teman-teman tentang manajemen kewirausahaan Islami. Kewirausahaan dalam konsep Islam adalah seorang individu yang religius. Nah, maksud dari religius itu sendiri adalah orang tersebut mengimplementasikan atau mempraktekkan apa yang telah ia ketahui dan apa yang telah ia pahami. Nah, dalam konsep kewirausahaan Islami ini ada dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimana maksud dari dimensi vertikal ini adalah menghubungkan antara umat manusia atau makhluk hidup dengan Allah, dan dimensi horizontal ini adalah menghubungkan makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai Islami dalam konsep kewirausahaan Islami. Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu nilai tauhid, yang kedua nilai keadilan, yang ketiga nilai hasil kegiatan, dan yang terakhir atau yang keempat nilai sukarela. Nah, dalam nilai sukarela ini kita ditekankan bahwa segala sesuatu kegiatan yang kita lakukan itu harus didasari dengan rasa sukarela, harus didasari dengan rasa ikhlas, sehingga apa yang kita dapatkan dan apa yang kita peroleh itu merupakan hal yang terbaik menurut versi Allah, dan itu adalah hal yang paling baik bagi kita. Nah, dalam konsep kewirausahaan Islami ini tentunya ada karakteristik atau ciri utama. Yang pertama itu adalah takwa, yang kedua
mengedepankan konsep halal. Yang ketiga, tidak berfoya-foya. Yang keempat, mengedepankan ibadah kepada Allah. Yang kelima, selalu berusaha untuk berbuat baik. Yang keenam, berwawasan luas. Dan yang terakhir adalah menghindari riba. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk review materi yang ketujuh tentang manajemen kewirausahaan Islami.